Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang anggaran fleksibel dan analisis overhead. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami dengan saya sendiri, Feren Priyanka dengan NIM belakang 011. Lalu ada rekan saya. Dan saya Hilmi Najwa dengan NIM belakang 098. Saya Dua Intan Syafina dengan NIM belakang 012. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke topik pembahasannya. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke karakteristik anggaran fleksibel itu sendiri. Anggaran fleksibel itu bisa menyesuaikan dengan perubahan biaya yang terjadi akibat aktivitas. Anggaran ini juga memperkirakan biaya yang seharusnya terjadi pada berbagai tingkat aktivitas dalam periode tertentu. Dalam evaluasi kinerja, anggaran fleksibel ini membandingkan biaya aktual dengan biaya yang diharapkan sesuai dengan tingkat aktivitas yang sebenarnya, bukan dengan anggaran di awal. Lalu selanjutnya, bagaimana sih anggaran fleksibel itu bekerja? Pendekatan anggaran fleksibel ini memungkinkan anggaran disesuaikan dengan tingkat efektivitas aktual tidak statis, dan anggaran ini juga memperkirakan biaya yang seharusnya terjadi berdasarkan tingkat aktivitas yang sebenarnya. Contohnya ini ada Victoria menyusun laporan yang menunjukkan bagaimana biaya overhead dapat berubah seiring dengan jumlah kunjungan klien. Biaya overhead tetap konstan pada rentang 4.900 hingga 5.200 kunjungan. Sementara biaya overhead variabel dihitung dengan mengalihkan biaya per klien. Misalnya $1,2 untuk perlengkapan penataan rambut dengan jumlah kunjungan klien. Sebagai ilustrasi itu, biaya perlengkapan penataan rambut untuk 4.900 kunjungan klien dihitung sebesar $5.880. Boleh di next. Oke, selanjutnya menggunakan konsep anggaran fleksibel dalam evaluasi kerja. Ini dicontohkan Victoria menggunakan anggaran fleksibel untuk menyusun anggaran berdasarkan jumlah kunjungan klien aktual pada bulan Maret. Anggaran dihitung dengan mengalihkan jumlah kunjungan klien aktual dengan biaya per kategori biaya variabel. Contohnya itu dengan 5.200 kunjungan klien tadi, dan biayanya $1,2 per kunjungan. Biaya perlengkapan penataan rambut seharusnya sebesar $6.240, namun biaya aktualnya adalah $6.400, sehingga terjadi varians tidak menguntungkan sebesar $160. Meskipun anggaran fleksibel memberikan cara yang lebih baik untuk mengevaluasi kendali biaya overhead, analisisnya menjadi lebih kompleks bagi perusahaan yang menyediakan berbagai produk dan jasa, karena jumlah unit atau jasa yang diberikan mungkin tidak selalu mencerminkan keseluruhan aktivitasnya. Tuh, boleh di next. Masih di mute, Feren? Oke, mohon maaf sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian varians biaya overhead variabel. Nah, di sini untuk definisinya ialah perbedaan antara biaya overhead variabel yang sebenarnya terjadi dengan biaya overhead variabel yang dianggarkan atau yang diharapkan berdasarkan tingkat aktivitas tertentu. Nah, tujuan dari adanya varians ini ialah membantu manajemen memahami dan mengendalikan biaya, sekaligus mengevaluasi kinerja produksi dalam penggunaan biaya overhead variabel sesuai anggaran atau standar yang ditetapkan. Lalu jenis perhitungan variansi biaya variabel ini biasanya ada dua, yaitu varians pengeluaran dan varians efisiensi. Varians pengeluaran itu mengukur perbedaan antara biaya overhead variabel aktual per unit tingkat aktivitas dengan biaya standar atau yang dianggarkan per unit.
Terus ini tuh fungsinya untuk melihat apakah ada perubahan biaya overhead variabel dari yang direncanakan. Untuk rumusnya sendiri, varians pengeluaran sama dengan tarif overhead variabel aktual dikurangi tarif overhead variabel standar yang nantinya dikalikan dengan aktual jam aktivitas. Untuk varians efisiensi, itu adalah alat yang bisa digunakan untuk mengukur perbedaan antara jumlah jam yang digunakan secara aktual dengan jumlah jam yang dianggarkan untuk melihat apakah aktivitas atau jam kerja yang digunakan lebih efisien atau boros dibandingkan dengan yang diharapkan. Varians efisiensi, rumusnya sama dengan aktual jam aktivitas dikurangi standar jam aktivitas yang nantinya dikalikan dengan tarif overhead variabel standar. Di sini ada contoh soal varians pengeluaran. Teman-teman bisa baca langsung soalnya, terus diketahui di sini varians aktualnya, variabel aktualnya itu jam mesinnya kan diketahui di sini ini 28.000 jam. Berarti itu 28.000 jam kita kalikan dengan Rp15 ini untuk mengetahui variabel aktualnya. Tarif overhead variabel aktualnya dan diketahui hasilnya 420.000. Di sini lalu ada tarif overhead variabel standar. Ini diketahui dari sini, biaya overhead variabel aktualnya ini 420.000. Terus untuk mengetahui varians pengeluaran, tadi kan rumusnya tinggal dikurangi aja. Berarti 420 dikurangi 420 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya tidak ada selisih antara biaya aktual dan biaya standar, dan perusahaan mengeluarkan biaya overhead dengan anggaran gitu. Lalu di sini ada contoh soal varians efisiensi. Untuk soalnya sendiri bisa teman-teman baca di slide yang sudah saya tunjukkan. Lalu di sini diketahui jika aktual jam aktivitasnya adalah 42.000 jam mesin. Lalu standar jam aktivitasnya adalah 20.000. Ini produksi aktualnya berdasarkan produksi aktual dikalikan 2 jam. 2 jam ini berdasarkan standar jam pembuatan unit per motornya ini. Jadinya 40.000, terus biaya overhead-nya diketahui 100. Berarti di sini tinggal 42.000 jam mesin dikurangi 40.000 jam mesin dikalikan 100, yaitu hasilnya 200.000. Yang bisa ditarik kesimpulan jika biaya menunjukkan inefisiensi dalam jam mesin yang mengakibatkan biaya tambahan pada overhead variabel sebesar Rp200.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang analisis tarif biaya overhead dan biaya overhead tetap. Jadi ketika kita membicarakan tarif biaya overhead, kita itu akan menjelaskan bagaimana estimasi total biaya manufaktur ditentukan. Nah, angka ini tuh dapat diperoleh dari anggaran fleksibel. Begitu tingkat aktivitas denominator yang telah dipilih. Anggaran fleksibel tersebut tuh nanti dapat digunakan untuk menentukan jumlah total biaya overhead pada tingkat aktivitas tersebut. Kemudian biaya overhead yang ditentukan di muka itu dapat dihitung dengan rumus dasar sebagai berikut ini ya guys. Yang tarif BOP yang ditentukan di muka sama dengan BOP anggaran fleksibel pada tingkat aktivitas denominator tingkat aktivitas denominator gitu. Jadi anggaran fleksibel ini tuh menyediakan estimasi biaya overhead untuk menghitung tarif biaya overhead yang telah ditentukan di muka. Sehingga jadi anggaran fleksibel berperan dalam menentukan jumlah biaya overhead tetap dan variabel yang akan dibebankan ke unit produk. Next. Nah, ini tuh pembebanan overhead dalam sistem biaya standar. Jadi untuk memahami varians biaya overhead tetap, pertama kali itu kita harus ada pemahaman bagaimana biaya overhead dibebankan ke barang dalam sistem bayar standar. Nah, kalau diingat kembali nih, kita kan membebankan biaya overhead variabel ke dalam barang dalam proses berdasarkan jam kerja aktual. Nah, prosedur itu udah benar kalau udah sesuai dengan sistem biaya normal. Tapi ini kan kita menyesuaikan dengan sistem biaya standar. Jadi dalam sistem ini tuh nanti biaya overhead dibebankan ke dalam proses berdasarkan jam standar yang diperkenankan untuk output dalam periode tersebut, bukan berdasarkan jumlah jam kerja aktual. Nah, jadi dalam sistem biaya standar, setiap unit produk ini dibebankan dengan jumlah biaya overhead yang sama tanpa memerhatikan berapa banyak waktu yang sebenarnya diperlukan
unit tersebut untuk pemrosesan. Next. Nah, ini kita ada varians biaya overhead tetap untuk contohnya itu kita ada untuk Microdrive Corporation yang bisa kalian lihat sendiri diketahuinya. Nanti bisa dibaca lagi di PPT kami. Nanti next dulu aja. Nah, jadi itu dari data di atas, dua varians itu dapat dihitung untuk BOP tetap, yaitu varians anggaran dan varians volume. Nah, perhatikan dari tampilan tersebut bahwa BOP dibebankan kan ke barang dalam proses berdasarkan 40.000 jam standar yang diperkenankan dalam tahun tersebut, bukan berdasarkan 42.000 jam langsung aktual. Nah, jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya sama teman-teman saya, itu hal itu menjaga biaya per unit agar tidak terpengaruh oleh berbagai perbedaan akibat efisiensi. Next. Nah, ini kita juga ada varians anggaran. Nah, budget varians atau varians anggaran itu adalah selisih di antara BOP tetap aktual selama periode dengan BOP tetap yang dianggarkan dalam anggaran fleksibel. Nah, untuk rumusnya itu bisa dilihat juga di PPT kami, itu varians sama dengan BOP tetap aktual dikurangi anggaran BOP tetap. Next. Nah, untuk varians volume sendiri itu adalah ukuran penggunaan fasilitas pabrik. Varians ini tuh timbul bila mana jam standar yang diperkenankan untuk output dalam periode tersebut berbeda dengan tingkat aktivitas denominator yang sudah direncanakan pada saat periode dimulai. Untuk rumusnya itu varians volume sama dengan bagian tetap dari tarif BOP yang ditentukan di muka dikali jam denominator dikurangi jam standar yang diperkenankan. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami, itu saja. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami ataupun ada kekurangan-kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.